Bagaimana kabarnya Ibu Naila? Alhamdulillah baik Pak. Ya, sehat-sehat saja Ibu Naila ya. Alhamdulillah. Baik Ibu Naila, hari ini saya akan mengadakan supervisi akademik sekaligus coaching terkait dengan pembelajaran di kelas. Tapi sebelumnya, apakah Ibu Naila sudah siap untuk melaksanakan coaching? Siap Pak. Baik Ibu Naila, untuk percakapan ini saya mulai dari percakapan pra-observasi. Ibu Naila, adapun tujuan saya adakan kegiatan percakapan pra-observasi ini, yang pertama untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu Naila lakukan di dalam kelas. Itu tujuan dari pra-observasi. Yang kedua, agar Ibu Naila memiliki kesiapan pembelajaran dan percaya diri dalam memberikan proses pembelajaran yang terbaik di kelas, yaitu yang berpihak kepada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat siswa. Nah, sebelum itu saya ingin menginginkan sebuah gambaran dengan beberapa pertanyaan di pra-observasi ini kepada Ibu Naila. Ya, sebelumnya saya sebagai CGP 10 mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Naila, karena Ibu Naila sudah memiliki kesempatan untuk mengikuti supervisi akademik ataupun coaching kita hari ini. Nah, pertanyaan pertama adalah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu Naila di kelas dalam hal aktivitas KBM di dalam rumah? Baik, adapun tujuan pembelajaran yang pada pembelajaran yang akan saya lakukan nanti ini, itu adalah saya berharap untuk peserta didik nanti dapat mengetahui pengertian dari pencemaran ataupun kerusakan lingkungan itu melalui diskusi kelompoknya nanti. Terus yang kedua, itu adalah peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis pencemaran lingkungannya. Itu ada pencemaran udaranya, pencemaran air, dan pencemaran tanah melalui diskusi kelompok. Dan yang ketiga itu adalah nanti peserta didik itu mampu menjelaskan bahwa pencemaran itu dapat menyebabkan apa saja melalui diskusi kelompoknya juga. Jadi nanti ada diskusi kelompok. Sebelumnya itu nanti ada presentasinya juga, Pak. Jadi tujuan pembelajaran Ibu Naila ini ada 3 saya lihat. Iya. Jadi itu merupakan aplikasi atau implementasi Ibu Naila di dalam kelas ya. Iya. Luar biasa sekali Ibu Naila ya. Di setidaknya Ibu Naila sudah memiliki tujuan yang jelas dalam kelas. Kemudian tentunya dari tujuan itu bagaimana pengembangannya pembelajaran Ibu Naila yang ingin dicapai di kelas. Artinya di dalam kelas itu pengembangan seperti apa yang ingin Ibu Naila capai dalam pembelajaran kelas. Silakan. Jadi dalam pengembangannya ini ada dalam 2 aspek pengembangan. Yang pertama itu nanti ada pengembangan di aspek pengetahuannya, dan juga ada di aspek keterampilan daripada siswa itu. Jadi seimbang ya Bu Naila ya. Jadi aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Jadi knowledge dan psikomotoriknya juga jalan ya. Iya. Luar biasa sekali ini. Kemudian selanjutnya dari pengembangan itu tentunya ada strategi dan metode pembelajaran ya. Sekarang saya ingin tahu apa saja rancangan, strategi,
dan metode pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas Ibu Naila. Bisa diceritakan Ibu Naila apa saja yang Jadi nanti pada saat proses pembelajaran itu saya akan menggunakan model pembelajaran PBL, Pak. Oh, apa Jadi itu? model pembelajaran problem based learning. Oh, ya. Dengan metode pembelajarannya itu diskusi kelompok, presentasi, dan ada tanya jawabnya. Begitu. Wah, luar biasa sekali nih Bu Naila ya. Iya, Pak. Saya jadi penasaran, pengen langsung masuk di kelas, observasi bagaimana sesungguhnya kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Naila di dalam kelas. Iya. Nah, selanjutnya Ibu Naila, pertanyaan terakhir dari pasca pra-observasi ini, apa manfaat diskusi pra-observasi yang kita lakukan hari ini, Ibu Naila? Mungkin Ibu Naila ada tanggapan manfaat yang kita dapatkan dari pra-observasi. Jadi untuk manfaat kita melakukan ini diskusi ini adalah untuk nanti kita bisa mengetahui langkah apa saja yang akan dilakukan ketika kita melakukan pembelajaran di dalam kelas. Step by stepnya itu jadi nanti akan diterapkan ketika proses pembelajarannya itu nanti. Luar biasa sekali, saya jadi penasaran Ibu Naila. Iya. Kira-kira kapan kita bisa masuk kelas Ibu Naila? Ini ada jadwalnya besok pagi, Pak. Besok Jadwalnya pagi. ini, iya. Oke, Ibu Naila, besok pagi Jam pertama nanti saya akan mengobservasi Ibu Naila di dalam kelas. Saya akan melihat pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang diterapkan oleh Ibu Naila sesuai dengan minat dan bakat siswa, sehingga capaian sesuai dengan tujuan pembelajaran maupun strategi serta metode yang diinginkan itu dapat kita lihat besok pagi ya. Kira-kira ada metode menggunakan media nggak besok paginya? Besok itu ada, Pak. Oh iya. Jadi medianya nanti itu saya akan menggunakan slide presentasi. Wow, luar biasa sekali. Terus ada juga ice breaking-nya yang berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan besok itu ice breaking tapi dalam bentuk ini, Pak, dalam bentuk slide-nya ada. Oke, thank you Bu Naila. Terima Baik, kasih banyak. Hari ini kita sudah melaksanakan pra-observasi. Besok kita ketemu di ruangan kelas dan saya akan mengobservasi bagaimana Ibu Naila di dalam kelas. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya hari ini. Semoga ini bermanfaat dan untuk kepentingan murid kita dan pengembangan profesionalisme kita sebagai guru penggerak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali, kita bersua kembali pada pembelajaran yaitu tentang pencemaran lingkungan. Sebagaimana yang sudah Ibu kabarkan ke kalian bahwa untuk hari ini kita masuk di pencemaran lingkungan ya. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat nak ya? Iya. Ada yang lagi sedih kah? Iya. Ada, alhamdulillah bahagia nak ya? Iya. Ya, jadi harus selalu bahagia, harus selalu tersenyum supaya hatinya bisa tenang. Hati yang tenang itu akan mudah menerima ilmu yang akan kalian dapatkan hari ini. Tidak ada yang lagi sedih? Tidak. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa dulu ya. Ya, silakan ketua kelas. Baiklah semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
selesai. Alhamdulillah semuanya sehat. Kalau seperti itu, ibu ikut bahagia. Semua sehat ya? Ya. Ibu cek dulu kehadirannya. Untuk hari ini ada 15 orang, hadir semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah hadir ya? Ya. Baiklah, kita lanjutkan tentang ekosistem. Masih ingat minggu kemarin tentang ekosistem? Alhamdulillah. Jadi kemarin itu ada ekosistem yang ada di Laut. ada di lautan, ada di sawah, Ada di sungai. Komponen-komponen yang ada di masing-masing dari ekosistem tersebut. Komponen apa aja? Ada komponen biotik dan abiotik. Ada komponen biotik dan Abiotik. Kalau contoh komponen yang biotik siapa? Yang biotik itu Iya, ada kata, ada kata, terus ada pohon, masuk Manusia. tumbuhan, ada Hewan. manusianya ya. terus kalau contoh yang abiotik itu ada udara, air, cahaya, oksigen, suhu. Ada suhu. Baiklah, alhamdulillah kalian masih ingat semuanya ya. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan dengan pencemaran lingkungan. Baik, untuk pencemaran lingkungan, nanti ada pencemaran lingkungan itu ada yang pencemaran lingkungan air, ada yang pencemaran tanah, dan ada yang udara. Jadi sebelumnya, coba kalian perhatikan yang pertama, pernahkah kalian memperhatikan sungai atau kali di dekat sekolah? Ada ya sungainya? Baik. Yang selanjutnya, bagaimana kondisi sungainya? Kotor. Sungainya terlihat kotor. Apa lagi? Banyak sampahnya. Berbau. Airnya Airnya berwarna. Yang selanjutnya, mengapa kondisi sungai tersebut seperti itu? Seperti yang kalian sebutkan tadi. Karena kurangnya kesadaran masyarakat akan membuang sampah di sungai. Kurangnya kesadaran masyarakat sekolah Iya. karena membuang sampah sembarangan. Baik, Ibu lanjutkan. Yang keempat, apa dampak perubahan kondisi sungai tersebut bagi makhluk hidup di sekitarnya? Karena keadaan yang tadi sudah kotor. Kita menjadi terganggu karena aroma yang tidak sedar dari sungai tersebut. Terus ikan-ikan yang ada di sungai itu pun mati, tidak bisa hidup karena air tersebut sudah tercemar. Baik, jadi yang namanya tempat hidup kalau sudah tercemar, kalau sudah tidak seperti biasanya, otomatis akan mengganggu bagi siapapun yang berada di sekitar. Untuk hari ini, adapun capaian dari pembelajaran yang akan kita tuju itu adalah pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional atau global terkait pemahaman keanekaragaman. Adapun tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini itu supaya apa? Ini adalah kalian dapat mengetahui pengertian dari pencemaran atau kerusakan lingkungan melalui diskusi kelompok dengan baik dan benar ya. Terus yang kedua, kalian dapat menjelaskan jenis-jenis pencemaran lingkungan udara, air, dan tanah. Itu adalah tiga konsep. Jadi untuk pelajaran kita hari ini adalah perubahan lingkungan. Pada submaterinya itu yaitu pencemaran lingkungan.
Pencemaran lingkungan di sini ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Jadi untuk proses penilaian dalam pembelajaran hari ini, Ibu lihat akan Ibu nilai itu adalah dari keaktifan kalian, terus dari bagaimana kalian bisa bekerja sama sesama kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang akan kalian hadapan nanti ya. Jadi ini adalah pencemaran lingkungan, itu adalah berubahnya tatanan lingkungan. Jadi lingkungan itu yang namanya pencemaran lingkungan, lingkungannya berubah. Entah itu dia berubah karena perbuatannya manusia atau dia berubah karena terjadi secara alami. Jadi itu pencemaran dari lingkungan. Kenal dengan ini? Baik. Gimana ini? Itu di sekolah, di samping sekolah. Di samping sekolah. Di samping sekolah ya? Iya. Siapa yang membuang sampah sembarangan? Tidak ada. Nah, airnya berubah. Banyak potongan-potongan kali, banyak sampah. Airnya tidak mengalir. Iya. Baik. Ada satu lagi. Kita lihat. Asap dan limbah perkotaan dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Masa global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Karena pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di bumi, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang bahkan badai salju. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia. Baik. Sudah dilihat tayangannya? Sudah. Sebelum Ibu bertanya, kira-kira dari emoji yang akan Ibu tampilkan ini, yang mana yang menurut kalian yang sesuai dengan hati kalian setelah melihat tampilan ini ya? Baik. Boleh satu-satu? Yang mana? Perasaan kalian? Jadi ya karena melihat populasi ekosistem kita terus berkurang karena faktor kita sendiri dan keegoisan kita dan kesalahan kita manusia. Jadi emoji yang sesuai dengan kondisinya Rara itu adalah emoji yang ini ya, baik yang sedih. Atau ada yang merasa bahagia? Tidak. Kalau yang merasa ini? Ada. Kenapa harus marah? Karena keterbatasan kita itu untuk semuanya gitu. Ada manusia yang kayak menyukai alam gitu. Ya. Lalu di samping menyukai alam itu ada juga manusia yang mengotori alam. Tanpa mereka pikir itu penyebabnya itu akan jadi faktor buat kita juga gitu, akan jadi kerugian buat kita juga. Baik. Apapun yang terjadi itu terjadi karena ulahnya manusia yang tidak memiliki kesadaran bahwa hal tersebut akan merugikan diri sendiri ya. Apa yang harus dilakukan, bagaimana cara mengatasinya, terus apa saja penyebab dari kerusakan ataupun pencemaran lingkungan itu kalian akan temukan di dalam ketika kalian mengerjakan di LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik.
Jadi kalian boleh membentuk kelompoknya untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan yang ada di dalam yang sudah Ibu buatkan ini. Ya, baik, silakan dibuat kelompoknya. Kelompok 1 yang ini ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi kalau ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Jadi untuk yang pertama itu kalian tentukan bahwa pencemaran yang sudah disediakan itu yang ada di lembar LKPD kalian itu pencemaran apa? Diakibatkan oleh apa pencemarannya? Sudah kita Kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah datang? Sudah semua ya? Sudah Ibu? Baiklah, kita mulai untuk mempresentasikan. Sebelumnya dirapikan kembali porsinya. Sudah ya? Ibu mulai dari kelompok 3. Jadi kelompok 3, bagaimana hasil diskusinya dalam memecahkan permasalahan pencemaran lingkungan? Iya, pencemaran lingkungannya itu adalah pencemaran apa yang boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau pertama, bagaimana dampak bagi kehidupan manusia? Ada 3. Yang pertama ialah berkurangnya pasokan air bersih karena akibat sampah industri yang mengalir ke sungai dan menyebabkan nutrisi yang ada di dalam tanah itu yang dapat bermanfaat bagi makhluk hidup. Lalu soal kedua ialah tuliskan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam mencegah pencemaran lingkungan tersebut. Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua, tidak membuang sisa limbah industri sembarangan. Yang ketiga, pisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Yang keempat, memanfaatkan kembali sampah yang masih bisa dipakai atau didaur ulang. Yang kelima, membuat kerajinan dari sampah organik dan sampah non-organik. Yang keenam, membuat kompos dari sampah organik. Sekian dari hasil LKPD kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau ditanyakan tentang pencemaran tanah? Yang mau ditanyakan? Pencemaran mana? Tidak ada? Yang tidak ada. Kelompok 3 pencemaran Kelompok tanah. Kelompok 1 pencemaran tanah. Jadi yang sudah dipresentasikan itu adalah tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah. Akibat industri juga akibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Hasanah. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara kita tahu bahwa tanah itu tercemar? Mulai dari saya yang ingin menjawab ya. Mulai dari seringnya kita mengalami tanah longsor, seperti banyaknya sampah di dalam tanah juga itu kita bisa mengetahui bahwa ternyata tanah itu sudah tercemar. Dan nutrisi yang ada di dalam tanah itu juga tidak dapat diserap oleh tumbuhan di sekitarnya. Jadi terkadang ada tanah yang tidak ditumbuhi tumbuhan, berarti itu ada yang karena faktor alam, ada juga yang karena faktor tidak tercemar. Sekian, terima kasih. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmi Rumah dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, mengapa banyak orang yang masih membuang sampah sembarangan? Karena mereka kekurangan kesadaran dari mereka sendiri dan mereka tidak menyangka bahwa kerugian tersebut akan berdampak pada diri mereka sendiri juga. Cara menghadapi mereka yang banyak juga. Pertama, kita bisa memberikan suatu peringatan juga edukasi bagi mereka. Peringatan. Kalau peringatan itu tidak mereka jalankan, tidak membuat mereka jerah dengan peringatan. Ya kan sekarang udah ada yang namanya hukuman gitu. Jadi kalau semisal hukum itu tidak bisa kita gerakan, maka pemerintah yang akan menggerakkan. Contoh hukumannya? Seperti sanksi atau denda yang akan didapatkan oleh pelaku pembuangan sampah tersebut. Dari mana datangnya sanksi? Sanksi itu bisa dari pemerintah, bisa dari masyarakat sekitar, karena dia tidak hidup sendiri di lingkungannya. Baik. Oke. Bagaimana kelompok 1? Sangat puas. Alhamdulillah, mari kita berikan apresiasi buat kelompok 3. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk kelompok 3, bagaimana cara mempresentasikan dan memberikan feedback terhadap pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Sekali lagi boleh diberi apresiasi. Selanjutnya untuk yang kelompok, silakan. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Guru, izin teman-teman, berdirinya kami di sini, kami dari kelompok 1 berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang sudah dikerjakan tadi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Indah Febriani, di samping kanan saya Uswatun Hasanah, di samping saya Feby. Dan saya Nur Asmi, Bu. Ya baik, di sini kita akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kita yaitu Uswatun Hasanah. Kepadanya dipersilakan. Jenis pencemaran udara. Bagaimana dampaknya bagi kehidupan manusia? Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan motor, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ISPA, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada kekurangannya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Sekian materi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Ada. Sebenarnya ada. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan di kelompok 1? Ada. Saya, Bu. Saya Ibu. Iya. Apa pencegahan udara yang kita lakukan? Maksud apa yang Apa pencegahan yang kita lakukan?
Ya, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Baiklah, cukup? Cukup. Sudah. Mari kita berikan aplaus untuk yang Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi itu adalah hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang sudah kalian cari, yang kalian temukan tentang apa saja yang menyebabkan terjadinya pencemaran dari 3 pencemaran lingkungan tadi. Terus bagaimana dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya, terus dampaknya bagi tumbuhannya, bagi hewan maupun bagi manusia, dan solusi-solusi yang dilakukan. Bagaimana cara mencegah terjadinya pencemaran lingkungan tadi ya? Ya. Ibu rasa itu boleh dikumpulkan RKPD-nya. Baik, dari semua yang sudah kalian paparkan tadi, Ibu ingin mereview ulang kembali bahwa yang pertama mulai dari pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu diakibatkan oleh ada yang disebabkan oleh terjadinya alam, terus ada yang disebabkan oleh gangguan-gangguan yang dilakukan ataupun perbuatan dari jahilnya manusia ya. Terus begitu juga dengan yang pencemaran air, udara, dan juga udara. Jadi itu semua adalah dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia sendiri ya. Jadi ini ada beberapa hanya 5 soal, kalian boleh jawab di sini. Ya, ini adalah proses sejauh mana kalian sudah memahami materi yang sudah kita bahas untuk hari ini. Kesimpulan dari yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini adalah betapa pentingnya kesadaran kita terhadap menjaga lingkungan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada lagi? Sekarang? Ya, jadi kita juga bisa tahu dampak-dampak yang terjadi akibat Melihatnya nyaman dan menjadi nyaman ya. Jadi semua itu diakibatkan dari kurangnya kesadaran, membuang sampah sembarangan. Terus kalau selama ini kita melihat dimanapun di sepanjang jalan itu ada tulisan dilarang buang sampah sembarangan. Iya, dilarang membuang sampah di sini. Ketika itu sudah dipasang dilarang membuang sampah di sini, berarti di manakah kita harus membuang sampah sebaiknya? di tempat Di tempat sampah.
Ya? Iya. Baik. Jadi ada banyak sampah-sampah ya, ada banyak jenisnya sampah-sampah itu. Ada sampah yang organik, ada sampah yang anorganik, dan ada juga sampah yang pernah kalian lihat tong sampah yang banyak, ada yang berwarna-warni, merah, hijau, dan kuning. Ada tulisan organiknya, anorganiknya ada tulisan B3. Bisa ya? Bisa. Baik, Ibu mau lihat kalian betul bisa atau tidak. Jadi ini Ibu kasih kalian ada 3 kertasnya. Iya. Jadi kalau tadi itu adalah dilarang buang sampah di sini. Jadi kalau pada ini kalian boleh lihat satu dulu. Yang kelompok satu dulu. Sudah? Buang sampah saja lama ya. Jadi ini adalah kalian sudah membuang sampah pada tempatnya ya? Ya. Baik. Tadi ada yang membuang sampah ketika dibuang langsung kembali lagi, tetapi ada beberapa itu masih berdirinya lama sekali. Sepertinya masih bingung sampah yang dipegang itu mau dibuang ke mana? Jadi kalian yang sudah tahu itu harus menjelaskan kepada orang tersebut. Ya, baiklah. Jadi untuk hari ini Ibu rasa sudah sekian, diakhiri dengan pemilahan sampah. Jadi biar kita tidak membuang sampah sembarangan, karena dengan membuang sampah sembarangan maka pencemaran akan terjadi. Jadi seperti itu ya. Sudah paham semuanya? Sudah. Baiklah, kita beri aplaus dulu untuk kegiatan kita hari ini. Baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran yang minggu depan ada kaitannya dengan sampah-sampah ini. Yang hari ini tentang pencemaran lingkungan, yang pada pekan depannya itu adalah perubahan lingkungan. Jadi nanti kalian boleh searching dulu, kalian baca-baca dulu. Untuk minggu depannya kita masuk ke perubahan lingkungan itu ya. Iya. Jadi baik, kita akhiri sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Bapak Eka Ilham SPD MSI CGP 10 Kabupaten Bima, bersama yang saya hormati Bapak pengajar praktik Bapak Haris Darmawan PDG, kemudian rekan sejawat saya Ibu Nurnaila SSI. Adapun kegiatan hari ini berkenaan dengan pasca observasi. Sebelumnya kita sudah melaksanakan pra observasi, kemudian kemarin juga observasi kelas. Nah, hari ini saya akan mengadakan percakapan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Nurnaila SSI. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Ibu Nurnaila, apakah sudah siap untuk melaksanakan pasca observasi? Siap, Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu Nurnaila ya. Alhamdulillah selama beberapa hari ini kita
kita melaksanakan kegiatan sebagai bentuk aksi nyata kita di modul 2.3. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak pengajar praktik maupun Ibu Naila sudah menyempatkan hadir di kegiatan hari ini. Baik, kita langsung ke pertanyaan Ibu Naila ya. Iya. Pasca observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu Ella setelah saya observasi proses pembelajarannya di dalam kelas? Bisa diceritakan Ibu Nur Naila? Iya. Jadi ketika observasi itu ada rasa sedikit nervous Pak, karena ada yang mengawasi sepertinya. Iya. Jadi tapi alhamdulillah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan ketika waktu sebelum dilakukannya. Iya, Observasi. Iya. Jadi cukup nervous tapi menyenangkan ya, Menyenangkan, sesuai ya, dengan ya. step dan langkah-langkah yang kita bicarakan pada pra-observasi itu ya. Iya Pak, betul. Baik, tentunya pertanyaan yang kedua, tentunya dalam proses pembelajaran bisa diceritakan nggak bagaimana area pengembangan Ibu Naila yang sudah Ibu Naila lakukan di dalam kelas? Apakah sudah sesuai dan lancar Ibu Naila proses Iya, pengembangan pembelajaran? Alhamdulillah, alhamdulillah sudah lancar dan pada pengembangannya itu ada beberapa siswa yang masih agak sedikit belum fokus gitu. Iya. Terus dengan menggunakan slide presentasi. Iya, jadi yang sebelumnya itu kan memang tidak menggunakan slide Pak ya. Jadi waktu itu saya kemarin waktu observasi saya menggunakan slide dan ada perubahan pada peserta didik itu, dia menjadi lebih fokus, jadi seperti itu. Ya. Ada perubahan ya dari Iya, pengembangan itu, betul. walaupun ada beberapa siswa ya, Iya. Ibu Naila ya. Apakah sudah sesuai dengan keinginan Ibu Naila pembelajarannya? Alhamdulillah ada yang sudah sesuai, tetapi tiba-tiba di pertengahan pembelajaran itu ada yang tidak sesuai dengan yang saya harapkan ketika proses pembelajarannya. Iya Pak. Berat. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah Ibu Naila selama pembelajaran mengalami kekurangan, kendala atau hambatan? Bisa diceritakan? Kalau untuk proses persiapannya saya merasa sudah siap Pak, sudah sempurna menurut saya. Tetapi ketika pada proses pembelajarannya itu pada saat diskusi dan pada saat presentasi, ya selesai presentasi itu mungkin karena siswanya itu yang saya tampilkan sedikit agak berbeda dari sebelumnya, jadi terlihat menarik. Jadi mereka itu jadi lebih aktif, banyak bertanya. Jadi dari situ waktunya itu agak sedikit keteteran Pak. Jadi melebihi dari waktu yang sudah ditentukan pada perangkat pembelajaran yang dibuat itu. Oke, baik, terima kasih Ibu Naila. Iya. Berdasarkan pertanyaan keempat, berdasarkan kekurangan ya atau kendala yang diceritakan tadi, kira-kira apa solusi atau cara mengatasi untuk menutupi kekurangan-kekurangan tadi Bu Naila? Oh iya Pak. Jadi tadi kan karena saking semangat, siswa semangat, jadi waktunya keteteran. Mungkin di situ saya lebih awal harusnya membuat kesepakatan pada sebelum pembelajarannya itu, mungkin itu harus ada kesepakatan dalam waktu memanage waktunya itu kira-kira untuk diskusinya berapa lama, dan itu mungkin harus lebih saya atur lagi dan saya harus kembalikan dan mengingatkan kembali kepada peserta didik saya Pak. Iya, luar biasa sekali Bu Naila ya. Selama kita adakan observasi di kelas, pasca observasi kelas, ada kekurangan, ada kendala, tetapi ada solusi yang diberikan. Ya, bagaimana perasaan hari ini setelah kita
harus merasa tertantang untuk saya melaksanakan kembali atau mengubah bagaimana untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi agar yang tadi kendala yang ditemukan tadi itu bisa diatasi, kita terapkan pada mungkin pertemuan berikutnya. Ya, terakhir Bu Naila, apa manfaat dari pasca observasi kita ini menurut Ibu Naila? Jadi manfaatnya itu kita bisa tahu di mana letak yang masih kurang dan yang masih harus diperbaiki. Jadi seperti itu, Pak. Oh iya. Terima kasih banyak Ibu Naila sudah memberikan sebuah pengalaman yang berharga, baik saya sebagai CDP maupun teman-teman rekan sejawat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktek saya, Bapak Haris Darmawan MPDG, untuk memberikan umpan balik dari proses pasca observasi kegiatan yang saya lakukan dengan rekan sejawat. Kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang di modul 2.3 ini berkaitan dengan coaching supervisi akademik, yang dimana ada 3 kegiatan. Yang pertama itu pra-observasi, observasi pembelajaran di kelas, dan pasca observasi. Dan setelah kemarin dikirim oleh Pak Eka berkaitan pra-observasi itu kan di situ kan dilakukan diskusi-diskusi kecil tentang titik mana yang harus diperhatikan selama proses pembelajarannya, dan itu sudah dilakukan. Dan Ibu Guru tadi menyampaikan bahwa kendalanya itu pada persoalan manajemen waktu, dan solusinya adalah bagaimana melakukan kesepakatan untuk sesuai dengan tepat waktu. Nah, memang tujuan dari coaching itu sendiri adalah bagaimana seorang kepala sekolah atau pemimpin itu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga guru itu bisa mengetahui letak kesalahan sesuai dengan yang dibicarakan sebelumnya, sehingga guru atau kepala sekolah itu bukan lagi untuk memberikan solusi, tapi untuk memancing atau menstimulus guru tersebut untuk memahami, oh apa ya, merefleksi secara tidak langsung dia merefleksikan dirinya bahwa inilah yang menjadi kekurangan saya dalam pembelajaran. Memang itu dibutuhkan dalam coaching itu sendiri, Pak Eka. Sehingga guru itu bisa secara mandiri merefleksikan apa yang menjadi kekurangan, perlu perbaikan, kemudian ke depannya setelah pasca observasi ini nanti pembelajaran selanjutnya sudah bisa mengantisipasi, oh harus lakukan begini supaya tidak terulang lagi atau tidak terjebak lagi terhadap persoalan yang sama. Nah, sehingga kita sebagai seorang pemimpin pembelajar juga itu ya bukan dalam artian memberikan solusi, tapi kita bagaimana membuka potensi seorang guru itu sehingga menghadapi masalah dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ada. Itu tujuan dari coaching, apalagi berkaitan dengan supervisi akademik, khususnya pembelajaran dalam kelas. Nah, mungkin nanti juga itu kan bisa diterapkan nanti di siswa-siswa ketika ada permasalahan di coaching seperti itu, apalagi dalam model tirta juga sehingga kesadaran diri baik guru, siswa maupun diri kita sebagai pendidik itu termotivasi dengan memikirkan diri sendiri bahwa oh inilah masalah saya. Nah, dari permasalahan ini tergugah hati saya untuk berdiskusi, mungkin melakukan pembelajaran secara mandiri lebih daring untuk menemukan solusi-solusi apa yang pas untuk dijadikan acuan untuk menyelesaikan masalah yang kita dapatkan dalam pembelajaran. Nah, dan menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Eka berkaitan modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik itu sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan yang menjadi acuan dalam PNS. Mungkin itu saja dari saya, Pak Eka. Terima kasih banyak, luar biasa. Tetap dipertahankan dan tetap semangat untuk kedepannya. Dan Ibu Guru mudah-mudahan bisa memperbaiki sehingga terciptanya kebahagiaan siswa, baik untuk siswa maupun untuk kita sendiri. Wah, luar biasa sekali ini ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak pengajar praktek saya, rekan sejawat saya Ibu Naila. Alhamdulillah pasca observasi ini sudah kita laksanakan. Semoga ini akan memberikan manfaat bagi rekan-rekan sejawat
komunitas-komunitas praktis di sekolah kita, bahkan seluruh teman-teman guru penggerak yang ada di Kabupaten Bima. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Pak PP dan rekan sejawat saya. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.